Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asri Eka Pratama dengan nomor stambuk F521200049. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi. Setiap dari kita pasti pernah mengalami rasa kekecewaan yang sangat berat tanpa terkecuali. Karena mungkin ini memang salah satu ujian untuk kita sebagai seorang manusia. Kekecewaan bisa datang dari berbagai faktor yang bahkan sebelumnya tidak kita duga bisa terjadi. Mengalami kekecewaan bisa menjadi salah satu masalah terbesar bagi manusia. Karena ketika kita mengalami rasa kekecewaan, bisa membuat manusia melakukan hal-hal buruk yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi, apa yang harus kita perbuat ketika sedang berada di fase ini? Jawabannya, kita harus memiliki tujuan. Memiliki tujuan sangatlah berperan besar dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, bahkan ketika mengalami rasa kekecewaan, tujuan dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Karena dengan adanya tujuan, kita bisa selalu mengingat bahwa sebelum kita memulai sesuatu, kita sudah mempunyai tujuan yang akan kita capai. Dengan mengingat tujuan, kita akan bisa bangkit dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Entah itu kekecewaan saat dalam proses melakukan sesuatu atau faktor lain. Maka dari itu, memiliki tujuan sangatlah berperan besar dalam hidup manusia. Lalu, jangan pernah untuk lupa berdoa kepada Allah untuk selalu membantu kita dalam semua urusan yang akan kita lakukan. Karena tanpa bantuan dari Allah, sekeras apapun kita berusaha, hanya akan sia-sia. Dan selalu berdoa untuk meminta bantuan ketika menghadapi masalah atau rasa kekecewaan yang kita alami. Agar kekecewaan tersebut cepat dihilangkan dari diri kita. Kemudian, belajarlah untuk selalu mengikhlaskan sesuatu hal yang telah terjadi. Ini juga merupakan faktor penting ketika kita mengalami rasa kekecewaan. Karena ketika kita tidak bisa mengikhlaskan sesuatu hal yang terjadi, rasa kecewa yang besar akan menghampiri kita. Hal ini juga bisa membuat kita menyalahkan diri sendiri dan akan terus-terusan mengkait-kaitkan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Maka dari itu, berhentilah untuk berlarut-larut dalam menyesali sesuatu hal yang telah terjadi. Memang ini sangat berat untuk diterapkan, apalagi ketika sesuatu yang terjadi tersebut meninggalkan rasa kekecewaan yang sangat berat. Tapi sampai kapan kita akan terus-terusan menyesali hal tersebut? Justru dengan kita berlarut-larut dalam penyesalan, hanya akan menghambat kita dalam melakukan hal baru. Menyesali sesuatu yang telah terjadi hanya akan membuang-buang waktu, karena ketika kita menyesalinya pun tidak akan bisa merubah fakta bahwa hal tersebut telah terjadi. Sedih boleh-boleh saja, karena sudah menjadi kodrat hidup manusia ketika sedang berada dalam masalah. Tapi, jangan sampai waktu kita habis untuk hal-hal tersebut. Berpikirlah dan belajar dari kesalahan yang telah ada. Jangan sampai kesalahan tersebut bisa terulang lagi. Jadi, daripada kita melakukan sesuatu hal yang sia-sia, alangkah lebih baik jika kita melakukan sesuatu hal yang baru, yang mana bisa membantu kita dalam menghilangkan rasa kekecewaan yang kita alami. Lalu, belajarlah untuk tidak memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ingat, bedakan belajar untuk tidak memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan dengan keluar dari zona nyaman. Kedua kalimat tersebut, jika tidak dicerna dengan baik, orang-orang akan menganggapnya punya arti yang sama, tapi pada dasarnya berbeda. Karena keluar dari zona nyaman, itu berarti kita akan melakukan hal-hal yang baru yang lebih dari hal-hal yang sebelum-sebelumnya kita lakukan. Tapi, ketika kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuan kita, hal itu hanya akan menjadi beban bagi diri kita. Dengan tidak memaksakan sesuatu, kita juga bisa belajar arti bersyukur. Yang mana ketika kita selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan, sebenarnya masih banyak hal-hal yang lebih yang akan kita dapatkan selanjutnya. Ketika kita telah mendapatkan sesuatu, berarti itu adalah hasil dari usaha kita, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya. Jangan pernah salahkan keadaan hanya karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena itu adalah hasil dari usaha yang telah kita perbuat. Ingat, jangan hanya karena kita telah berusaha maksimal, membuang banyak waktu dan tenaga, kita punya hak untuk menuntut keadaan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi, syukurilah dengan apa yang telah kita dapatkan. Kembali ke poin sebelumnya untuk belajar mengikhlaskan sesuatu hal yang telah terjadi. Mungkin masih banyak orang di luar sana yang menginginkan apa yang kita dapat, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7 juga sudah tertera jelas bagi orang-orang yang bersyukur, yaitu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Yang artinya, sesungguhnya jika engkau bersyukur atas segala nikmatku, niscaya aku akan menambahnya. Tetapi jika engkau mengingkari, maka azabku amatlah pedih. Jadi, ketika kita memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Yang mana itu hanya akan mendatangkan kerugian bagi kita. Jadi belajarlah untuk selalu mensyukuri hal-hal kecil yang ada pada diri kita. Segala sesuatu sudah ada yang mengaturnya. Jadi, tinggal diri kita bagaimana untuk menanggapinya. Bisa jadi ketika kita memiliki sesuatu keinginan, hal itu hanya akan mendatangkan kerugian bagi kita ketika kita mendapatkannya. Kita tidak pernah tahu hal-hal yang akan kita dapatkan apakah akan membawa pengaruh baik atau buruk bagi kita. Jadi, selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan. Dan pesan saya terakhir, yaitu, memang semua masalah punya masa kadaluarsanya yang akan hilang dalam beberapa waktu yang akan mendatang, termasuk rasa kekecewaan. Tapi tugas kita bagaimana cara untuk mempercepat masalah tersebut cepat terselesaikan. Tidak ada orang yang menginginkan rasa kekecewaan terus ada di dalam dirinya, yang mana hal itu hanya akan menghambat dirinya dalam melakukan hal-hal yang baru. Cintailah dirimu. Jangan mau dirimu tersiksa hanya karena merasakan kekecewaan yang bersifat sementara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.